Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulur sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel YouTube Tenggarnesia. Kali ini kita akan mengupas Serat Jongko Joyoboyo Sabdo Palon. Babon aslinipun kagungan dalem Bendoro Pangeran Haryo Suryonegoro ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Bagaimana isinya? Isinya ini dibangun dalam tembang sinom ya. Tetapi karena saya tidak bisa untuk nembang, raklino nembang, jadi nanti akan saya bacakan gitu saja sehingga nanti kita terjemahkan secara bersama. Sedulurku yang berbahagia, saya ingatkan sebelumnya, panjenengan yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe, saya harapkan untuk subscribe. Dan bagi panjenengan yang sudah terbiasa dan sudah subscribe, jangan lupa untuk like dan beri komentar. Dan bila Anda anggap video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada yang lain. Condro Wan Kartiko Haneksen. Sedulurku sekalian, Serat Sabdo Palon, Serat Jongko Joyoboyo ya, dalam bab Sabdo Palon ini sebetulnya diwangun dengan tembang sinom yang merupakan babon asli kagungan dalem Bendoro Pangeran Haryo Suryonegoro ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Tetapi untuk beberapa podo yang di sini ditulis dalam tembang sinom di buku yang saya pegang ini hingga 17 yang saya kutip dari Kitab Primbon Khuraisin Ada Makna. Namun untuk kali ini kita cukup akan membahasakan Indonesianya saja. Dan nanti bila panjenengan ingin mendapatkan, silahkan cari di Primbon Khuraisin Ada Makna di toko-toko buku yang sudah ada. Sedulurku, cerita ini adalah cerita kuno dan sudah cukup populer pada masyarakat Jawa, perihal Sabdo Palon dan Noyo Ginggong. Keduanya adalah abdi dalem atau disebut punokawan dari Prabu Brawijaya. Diceritakan pada serat yang ditulis berupa tembang mocopat sinom. Saat itu Sang Prabu Brawijaya bertemu dengan Sunan Kalijogo. Sang Prabu didampingi oleh kedua abdinya, yakni Sabdo Palon Noyo Ginggong. Diceritakan bahwa Prabu Brawijaya dengan bahasa yang manis kepada keduanya telah mengikuti tata ajaran agama Islam. Saat pengikraran syahadatnya dituntun oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Pada saat itu juga Prabu Brawijaya mengajak kedua abdinya, yaitu Sabdo Palon Noyo Ginggong, untuk mengikuti ajaran Rasul. Karena menurut pemikiran Prabu Brawijaya, agama Islam adalah agama suci yang membawa kepada kemuliaan. Namun kedua abdinya tersebut tidak mau. Bahkan Sabdo Palon terlihat marah dan mengeluarkan sumpah serapah. Saya tidak akan mengikuti ajaran agama Islam karena saya adalah ratu dari Dahyang Jawi. Saya akan momong anak cucu dan raja di tanah Jawa. Begitulah ungkap Sabdo Palon. Diceritakan Sabdo Palon pun akhirnya muksa menuju alam Sonyoruri. Namun sebelumnya Sabdo Palon membuat sebuah perhitungan, yakni setelah dirinya tiada pada waktu
waktunya panitisan dan genap 500 tahun dimulai dari dia moksa, maka dirinya akan kembali berada di tanah Jawa untuk menyebarkan kembali agama Budi. Bahkan dirinya berjanji akan membuat kerusakan bersama para pasukannya, yakni para bekasaan atau makhluk halus, karena ia merasa hatinya belum puas bila belum lembur dalam pertempuran. Tapi anehnya, pada saat ia menagih janji ini, ada sebuah peristiwa, yakni meletusnya Gunung Merapi dengan lahar mengalir menuju arah ngidul ngetan. Mengalirnya lahar dari Merapi yang sebagai tanda bahwa Sabdo Palon telah menagih janjinya sendiri. Ciri-cirinya, lahar yang mengalir menurut Sabdo Palon berbau anyir bagai darah. Itu pada saat peristiwa terjadi. Sabdo Palon menjelaskan bahwa ini adalah sebuah hukum ketentuan yang tidak bisa dihindari, karena peristiwa itu terjadi berdasarkan kemauan dari sang pemilik jagat raya. Pada peristiwa kembalinya agama Budi yang kelak disebarkan oleh Sabdo Palon, didahului berbagai peristiwa yang terjadi. Di antaranya, munculnya letusan Gunung Merapi yang terjadi beberapa kali dan silih berganti, sehingga menyebabkan kesengsaraan diderita masyarakat Jawa. Angkasa muncul, bola api menyala dari api di bumi. Tempat-tempat manusia tinggal bagaikan dikelilingi api. Diibaratkan, bila mau menyeberang sungai sampai di tengah, terjadi banjir bandang yang luar biasa, sehingga para penyeberang tenggelam pada banjir tersebut. Peristiwa yang dahsyat itu berakibat mayat bertumpuk-tumpuk. Desa-desa tak bisa dikata, semua rusak. Perkotaan pun tak nampak indah karena hancur berantakan. Bahkan keraton tenggelam pada banjir itu, sehingga murkalah ratunya meninggalkan keraton mencari keselamatannya sendiri. Peristiwa lain yang tercatat dalam Serat Jongko Joyoboyo adalah seluruh para pekerja dan pegawai gajinya tak bisa mencukupi. Para pedagang tak bisa mendapat laba. Begitupun para petani selalu merugi. Bumi telah kehilangan berkah. Tanaman semua dimakan hama, sehingga para kaum besar mencuri dan berebutan hasil curian. Telah tak lagi tertata para manusia. Malam gerimis datanglah pencuri, siang terang begal dan rampok datang. Huru-hara ini menimpa tidak pandang siapa. Semua telah lupa pada tata aturan negara. Karena tak tahan pada penderitaan, tak akan ada yang mampu menolong. Meski semua berebutan ingin jadi pahlawan, datanglah pagebluk balak luar biasa. Penyakit menimpa semua penduduk Jawa. Lepas dari semua obat, pagi sakit, sorenya akan mati, dan bila sore sakit, maka pagi hari sudah mati. Terjadilah hujan lebat di musim kemarau yang datang, bersama dengan angin besar. Musim tak lagi bisa diperhitungkan. Kayu-kayu besar pada roboh, tanpa peduli itu kayu untuk keindahan atau kayu untuk kerindangan. Banjir tumpah ruah, baik sungai yang besar atau sekedar parit kecil, semua menumpahkan air dan merobohkan kayu atau bangunan. Ombak besar naik ke daratan, menyapu yang masih tersisa, hewan peliharaan yang hilang, dan bila
bisa diketemukan telah tinggal bangkainya saja. Batu-batu besar sama longsor dari perbukitan gunung. Gunung-gunung semua meletus secara bersamaan. Bahkan gempa tak ada hentinya. Bila dihitung, setiap harinya lebih 7 kali. Tanah-tanah semua terbelah. Para jin, setan, dan seluruh lelembut berdatangan membawa penyakit yang luar biasa. Setelah menyabda yang demikian, Sabdo Palon pergi meninggalkan bumi. Dirinya moksa mengikuti jalan hidupnya. Prabu Brawijaya hanya tertegun mendengar ungkapan abdinya dalam hati. Ia menyesal karena telah membuat tidak suka hatinya si abdi. Ia merasa bersalah. Namun apa bisa dikata, hidup hanyalah menjalani, karena hanya Tuhan penguasa yang abadi. Sedulurku sekalian, itulah prolog sementara atau sebentar yang kita sajikan sebelum bahasa Jawa nantinya. Itu tadi keadaan ketika Sabdo Palon nagih janji, atau ketika Sabdo Palon mulai menyebarkan agama Budi di tanah Jawa yang terhitung 500 tahun setelah dirinya muksa. Nah, sedulurku yang berbahagia, itu adalah yang diungkapkan dari Serat Jongko Joyoboyo, yang merupakan sebuah serat yang ditulis di Primbon Kuresin ada makna, yang babon asli ini pun kagungan dalam Bendoro Pangeran Haryo Suryonegoro ing Ngayogyakarta. Sedulurku yang berbahagia, bila ada salah dan khilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Triring ungkapan ono rino, ono opo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.